Tetangga baru yang ku anggap dekat bagaikan saudara sendiri, ternyata diam-diam tega tidur dengan suamiku. Saat semuanya terbongkar aku pun menangis. Namaku Ayla, 34 tahun. Aku dan suamiku, Rino, baru saja pindah ke komplek perumahan elit di Jalan Kenanga, kawasan pinggiran kota yang tenang tapi eksklusif. Setelah 8 tahun menikah dan berhasil membangun bisnis properti bersama, Rino bilang kami butuh suasana baru. Biar lebih fresh, katanya sambil mengecup keningku di pagi hari kami resmi pindahan. Kami membawa serta satu-satunya buah hati kami, Kisha, anak perempuan kami yang berusia 6 tahun. Kisha adalah gadis kecil yang ceria, dan syukurlah, ia langsung akrab dengan anak tetangga sebelah, Gio, yang ternyata sebaya dengannya. Dalam waktu singkat, keduanya jadi seperti kembar tak terpisahkan, bermain di halaman, naik sepeda keliling blok, dan sesekali tertawa cekikikan di balik tirai rumah kami. Tetangga kami, Bu Sarah dan Mas Raihan, terlihat seperti pasangan sempurna. Sarah adalah seorang beauty influencer. Hampir setiap pagi aku bisa mendengar suaranya dari balik jendela. Halo, semuanya. Ini skincare rutin aku hari ini, dan suara gemericik air dari wastafel yang jadi latar suara siaran langsungnya. Sedangkan Raihan, suaminya, adalah manajer di perusahaan otomotif besar. Gagah, ramah, dan selalu menyapa dengan senyum setiap kali kami berpapasan. Mereka bahkan sempat membawakan nasi goreng homemade malam pertama kami pindah ke rumah baru. Cuma sambutan kecil dari kami, kata Sarah sambil tersenyum, rambut panjangnya tergerai sempurna dan wajahnya glowing seperti di Instagram. Wah, makasih banyak ya, Bu Sarah. Mas Raihan, ucapku tulus sambil menerima kotak makan dari tangan mereka. Manggil Sarah aja, Ayla. Kita kan tetanggaan sekarang, harus akrab dong, sahut Sarah dengan tawa ringan. Aku pun tertawa kecil. Baiklah, Sarah. Hari-hari kami di Jalan Kenanga berjalan seperti lembaran baru yang menyenangkan. Rino sibuk dengan proyek pembangunan perumahan baru, sementara aku mulai menata ulang dekorasi rumah. Sarah sering mengajakku jogging pagi. Tak jarang ia juga mengajakku nongkrong di kafe kecil dekat gerbang komplek. Kami jadi cukup dekat. Suatu sore, saat aku baru selesai menyiram bunga, Sarah muncul dari balik pagar, wajahnya berseri-seri. Ayla, nanti sore ada arisan RT di rumah Bu Lilis. Kamu ikut, kan? Tanyanya. Aku sempat terkejut. Oh, aku belum tahu, Sarah. Rino ada meeting online, dan Kisha belum mandi. Sarah melipat tangannya dan menaikkan satu alis. Ya ampun, Ayla. Kamu harus ikut. Ini kesempatan buat kenalan sama ibu-ibu lain. Lagian, masa tetangga baru nggak hadir. Aku tertawa dan mengangguk. Baiklah, nanti aku usahakan ya. Sore itu aku datang ke rumah Bu Lilis. Rumahnya besar, penuh lukisan mahal, dan wangi aromaterapi. Arisan berjalan seru, tapi yang membuatku agak tidak nyaman adalah cara beberapa ibu memandangku, seperti sedang mengukur dari atas ke bawah. Mbak Ayla, katanya baru pindah ya? Dari mana? Tanya seorang ibu berkacamata, suaranya datar tapi tatapannya menusuk. Dari Cilandak, Bu, jawabku pelan. Oh, dulu tinggal di klaster? Atau rumah biasa? Tanya yang lain. Aku sempat menelan ludah. Rumah biasa sih, tapi di dalam kompleks juga. Oh, saya kira kamu lama tinggal di luar negeri. Soalnya gayamu, elegan tapi tetap sederhana, ucap Bu Lilis sambil tersenyum penuh arti. Ada tawa kecil di sekelilingnya,
dan aku hanya bisa membalas dengan senyum kaku. Saat aku pulang, Sarah mengejarku di halaman. "Jangan diambil hati ya. Ibu-ibu di sini emang begitu. Mulutnya pedas, tapi hati mereka baik kok." Aku menatap Sarah, mencoba tersenyum. "Iya, aku ngerti kok. Namanya juga lingkungan baru, ya kan?" Sarah mengangguk. "Dan kamu tuh beda, Ayla. Kamu punya aura, kalem, tapi elegan. Aku suka. Kita harus sering-sering ngobrol. Aku jarang nemu ibu muda yang asyik diajak cerita tapi nggak nyinyir." Aku hanya tertawa kecil, lalu pamit masuk. Malamnya, Rino pulang larut. Aku sudah menunggu di ruang tamu, mengenakan daster dan rambut yang dikuncir seadanya. "Mas, arisan tadi sedikit aneh," ucapku pelan. Rino meletakkan tas kerjanya dan memijat pelipis. "Aneh gimana?" Mereka seperti menilai penampilan dan latar belakangku. Seolah aku harus lulus tes sosial dulu untuk bisa diterima. Rino tersenyum tipis. "Welcome to komplek elit, sayang. Itu harga yang harus dibayar. Tapi kamu nggak perlu berubah, ya? Tetap jadi Ayla yang aku kenal. Karena yang lain boleh menilai, tapi yang paling penting, kamu tahu siapa dirimu." Setiap pagi, Rino dan Sarah sering jogging bareng. Katanya, biar sehat dan sekalian networking. Aku tak pernah curiga. Mereka memang punya hobi yang sama. Sama-sama suka olahraga ringan, sama-sama cerewet soal kalori, dan sama-sama senang ngobrol panjang soal dunia kerja. Kadang mereka pergi hanya berdua, kadang bergabung dengan komunitas jogging kecil di taman belakang komplek. Semua terasa wajar. Lagi pula, Raihan, suami Sarah, memang sering kerja dinas keluar kota. Bisa 3-5 hari sekali jalan. Jadi, secara logika, tak ada yang janggal. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengantar Kisha sekolah, lalu mengurus rumah sambil sesekali ikut kelas online soal bisnis rumahan. Suatu pagi, saat aku sedang menyisir rambut Kisha yang hendak berangkat sekolah, ia berkata dengan polosnya, "Mama, Papa udah jogging lagi ya sama Tante Sarah." Aku mengangguk, senyum tipis. "Iya, sayang. Biar sehat." Kisha memandangku lewat cermin. Tadi waktu aku keluarin sepeda, aku lihat Papa pegangin tangan Tante Sarah. Katanya sih karena Tante Sarah hampir jatuh. Aku menghentikan sisiran sesaat. "Oh ya?" tanyaku pelan. "Iya, tapi aneh deh. Soalnya mereka nggak langsung lepasin, malah ketawa-tawa terus." Hatiku mencelos. Tapi aku cepat-cepat mengatur ekspresi. Anak-anak memang suka berimajinasi, pikirku. Jangan overthinking. Tapi sejak ucapan polos Kisha itu, mataku mulai lebih awas. Dan perlahan, mulai terasa ada yang tidak biasa. Rino jadi lebih sering pulang telat di pagi hari setelah jogging. Alasannya selalu terdengar masuk akal. "Tadi mampir ke minimarket dulu," katanya suatu pagi sambil menaruh kantong plastik isi buah potong dan air mineral di atas meja. Atau, "Tadi ngobrol bentar sama tetangga soal proyek renovasi, Aye." Aku hanya mengangguk sambil melanjutkan mengelap meja. Tapi hatiku mulai tak bisa diam. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengabaikan semuanya. Tapi rasa itu, rasa tidak nyaman yang mengendap diam-diam, terus tumbuh. Sampai suatu pagi, aku sengaja tidak membangunkan Rino. Aku diam saja, hanya memperhatikan. Dan seperti biasa, jam 6:05, ponselnya berbunyi. Notifikasi WhatsApp masuk. "Sarah, lari hari ini? Aku udah stretching. Tinggal nunggu kamu aja tersenyum dengan mata bahagia." Rino bangkit,
mengambil handuk, dan bergegas ke kamar mandi tanpa sadar aku memperhatikan. Saat ia keluar, aku bersuara, "Mas, hari ini jogging lagi." Rino tampak sedikit terkejut. Iya, cuma sebentar kok. Biar keringetan dikit." Aku mengangguk. "Sarah udah nungguin ya?" Sekilas kulihat wajahnya menegang, tapi dengan cepat ia tertawa kecil. "Loh, kamu ngintip ponselku ya?" Aku tersenyum datar. "Enggak, cuma nebak aja. Soalnya tiap hari Mas jogging, pasti bareng Sarah, kan?" "Yah, emang udah cocok waktunya. Lagian kan enak, sekalian bisa ngobrolin ide kerjaan juga." Aku tak menjawab. Aku hanya berdiri dan membereskan piring di meja, walau tak satu pun yang kotor. Sekadar mengalihkan pandangan. Setelah Rino pergi, aku duduk di sofa, menggenggam cangkir teh yang kini rasanya hambar. Pikiranku mulai mengembara, mencoba menyusun potongan demi potongan yang sebelumnya kuabaikan. Sore harinya, aku bertemu Sarah di depan rumah. Ia baru pulang dari minimarket, membawa kantong belanjaan. "Hai, Ayla," sapanya ceria. "Kamu cantik banget sore-sore gini, pakai daster bunga gitu." Adem liatnya. Aku balas senyum seadanya. "Makasih. Kamu juga kelihatan makin glowing aja, Sarah." Ia tertawa. "Ah, kamu bisa aja. Mungkin karena jogging tiap pagi sama Mas Rino kali ya, keringetan bareng itu bener-bener bikin semangat." Mataku menatap matanya. Dalam. Tapi ia tidak bergeming. Bahkan seperti sedang menantangku. "Oh ya?" tanyaku datar. "Ya dong. Rino itu seru banget loh kalau diajak ngobrol. Punya banyak insight, terutama soal investasi properti. Jadi aku banyak belajar. Dan ya, kamu beruntung banget dapat suami kayak dia." Hatiku terasa dihantam, tapi aku tetap tersenyum. Iya. Dia juga beruntung dapat tetangga seaktif kamu." Sarah hanya tertawa lalu pamit masuk rumah. Malamnya, saat Rino sudah tertidur, aku membuka galeri foto di ponselnya. Tangan gemetaran, tapi aku tak bisa menahan rasa ingin tahuku lagi. Di folder terbaru, aku menemukan beberapa foto yang membuat dadaku sesak. Salah satunya, selfie Sarah dan Rino di taman. Sarah memegang kamera, Rino tersenyum. Wajah mereka terlalu dekat. Yang lainnya, foto sepatu lari mereka yang bersisian, dengan caption, "Partner paling cocok. Jogging hari ke-20 hati merah 2. Air mataku jatuh tanpa izin. Besoknya, aku duduk di meja makan tanpa berkata-kata. Rino muncul dari belakang, memakai sepatu lari. "Ayla, aku jogging bentar ya." Aku mendongak, menatapnya. "Sendirian?" Ia terlihat gugup. "Iya." Sarah kayaknya belum bangun. Aku menaruh sendok di atas meja, dengan suara cukup keras. "Mas, aku tahu kamu suka jogging. Tapi kamu masih sadar nggak sih, berapa pagi kamu habiskan sama istri orang?" Rino mematung. "Aku bukan perempuan posesif, Mas. Tapi aku juga bukan istri bodoh yang nggak bisa membedakan olahraga dan keterlibatan emosional." Ia tertunduk. "Aye, kamu mikir aneh-aneh ya?" "Kalau aku aneh, jawab aja satu hal," potongku. "Kenapa kamu gak pernah ngajak aku jogging? Kenapa hanya dia?" Aku ikut grup arisan kompleks yang diketuai oleh Bu Vera, seorang wanita parubaya dengan gaya elegan dan senyum tajam yang seolah tahu segalanya. Arisan diadakan 2 minggu sekali, bergiliran dari rumah ke rumah, dan selalu penuh dengan tawa, gosip ringan, dan kadang, sayangnya, komentar yang menusuk.
Hari itu arisan diadakan di rumah Bu Lilis. Dengan tema Nusantara Day, lengkap dengan dress kode batik dan cemilan pasar tradisional. Aku datang sedikit terlambat karena harus mengantar Kisha ke kelas tari, dan saat aku masuk, beberapa ibu sudah berkumpul di ruang tengah sambil menyeruput teh dan berceloteh riang. "Wah, Ayla, akhirnya datang juga," sambut Bu Vera dengan senyum lebar. "Duduk sini, sini. Tadi kita baru aja ngomongin kamu." Aku mengangkat alis, setengah tertawa. "Ngomongin aku?" Bu Rani, ibu dua anak yang dikenal blak-blakan dan gemar memanaskan suasana, langsung menimpali sambil menyuap klepon. "Iya dong. Kita tadi bahas betapa romantisnya suami kamu dijemput jogging tiap pagi sama Bu Sarah." Suasana langsung meledak dalam tawa kecil. Beberapa ibu bahkan menatapku dengan senyum geli yang entah tulus atau menyindir. "Wah, hati-hati loh, Ayla," sambung Bu Nana sambil terkikik. "Jangan-jangan itu bukan jogging, tapi joget-joget hati bareng." Tawa semakin ramai. Aku ikut tertawa, tertawa yang kuusahakan terdengar ringan dan santai. Tapi entah kenapa, ada rasa getir yang diam-diam menyelusup di antara tulang rusukku. Aku menjawab sambil tersenyum, "Ya ampun, ibu-ibu, masa segitunya? Mereka kan cuma teman jogging. Lagian, suami saya mana ngerti joget-joget hati begitu. Dia paling juga udah ngos-ngosan lari 2 putaran." Tawa kembali pecah, kali ini lebih ringan. Tapi di dalam hatiku, ada gumpalan ganjil yang tidak bisa kutelan begitu saja. "Romantis?" Kata itu bergema di kepalaku. Kenapa mereka menyebutnya romantis? Apakah itu cuma candaan iseng khas ibu-ibu komplek? Atau sebenarnya mereka tahu lebih dari yang ku ketahui? Aku mencoba menenangkan diri. Aku percaya Rino. Aku percaya pada 8 tahun pernikahan yang kami bangun dari nol. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Ada getaran kecil yang tidak bisa aku abaikan. Getaran yang selama ini kutahan dengan logika. Selesai arisan, aku pulang dengan langkah agak berat. Rumah tampak sepi, Kisha belum pulang, dan Rino masih di proyek, katanya. Aku duduk di ruang tamu, membuka ponsel, lalu membuka akun Instagram Sarah. Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin melihat. Story-nya baru saja diunggah. Video pendek dirinya dan Rino jogging pagi tadi. Mereka berdua berdiri di pinggir danau komplek, nafas ngos-ngosan tapi wajah ceria. Sarah merekam wajah mereka dari sudut samping, dan terdengar suaranya, "Partner jogging tetap, biar langsing bareng ya, Mas Rino." Rino hanya tersenyum kecil, mengangguk, dan mengangkat botol minumannya. Aku membeku. "Partner jogging tetap? Mas Rino?" Sejak kapan Sarah memanggil suamiku dengan nada semanis itu? Keesokan paginya, saat Rino bersiap jogging lagi, aku berdiri di ambang pintu, bersandar dengan tangan menyilang. "Mas, sebentar." Rino menoleh, sepatu sudah terpakai, smartwatch menyala. "Ada apa, sayang?" Aku menatapnya dalam. "Kalau pagi-pagi jogging terus, kapan waktunya buat sarapan bareng keluarga?" Rino terlihat sedikit kaget, lalu mencoba tertawa. "Loh, kamu biasanya nggak masalah." "Ya, sekarang aku mulai mikir. Apalagi setelah arisan kemarin. Banyak yang bilang kamu dan Sarah itu romantis banget waktu jogging. Sampai dibilang hati-hati." Ekspresinya berubah. "Siapa yang bilang begitu?" "Ya, ibu-ibu kompleks. Tapi aku nggak peduli omongan mereka. Aku cuma pengen tahu dari kamu, sebenarnya kamu dan Sarah itu jogging aja? Atau udah mulai lari dari arah rumah tangga kita?" Rino terdiam. Lama. Ia menghela napas. "Aye,
Aku nggak tahu kenapa mereka bilang begitu. Tapi aku nggak ada maksud aneh-aneh. Sarah cuma, ya, tetangga. Teman jogging. Udah. Aku menatapnya, mencoba menembus ke dalam matanya. Kalau cuma jogging, kenapa aku merasa kamu makin jauh? Karena kamu mulai curiga, jawabnya pelan, atau karena kamu mulai nyaman dengan yang lain? Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang terlalu riuh di dalam dada. Dan di pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan cuma jogging yang membuat mereka dekat, tapi sesuatu yang perlahan menjauhkan kami. Sesuatu yang selama ini kusebut wajar, tapi mungkin sebenarnya peringatan suatu sore yang hangat. Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Kisha duduk di sebelahku di teras belakang. Ia sedang memainkan boneka barunya sambil menggigit potongan semangka, ketika tiba-tiba ia berkata dengan polosnya, tanpa prasangka, tanpa beban. Tadi papa masuk ke rumah Tante Sarah. Ma. Aku menoleh, sedikit terkejut. Masuk ke rumah Tante Sarah? Iya, jawabnya ringan, sambil memindahkan boneka ke pangkuanku. Katanya bantuin benerin komputer. Tapi lama banget. Aku sampai ngantuk di teras. Aku mematung. Suara jangkrik mulai terdengar di kejauhan, tapi pikiranku dipenuhi dengungan pertanyaan. Rino masuk ke rumah Sarah? Tanpa bilang apa-apa padaku, aku mencoba bersikap tenang. Jam berapa, sayang? Kayaknya abis aku pulang les gambar. Soalnya aku lihat papa parkir mobil, terus Tante Sarah manggil, terus mereka masuk bareng. Lama banget deh, Mama. Aku sempat panggil-panggil tapi nggak dijawab. Aku menelan ludah. Terus papa keluar jam berapa? Kisha berpikir sejenak. Pas aku lagi main sama Gio di halaman. Tiba-tiba papa keluar, terus langsung ke mobil. Aku mengangguk pelan. Oke, makasih ya udah cerita. Kisha tersenyum, lalu berlari kecil ke dalam, mengejar suara kartun dari ruang TV. Sementara aku masih duduk di kursi rotan, jantungku berdegup kencang. Bukan karena marah, tapi karena ada bagian dari diriku yang mulai merasa dikhianati oleh logika yang selama ini kupakai untuk menenangkan diri. Saat Rino pulang malam itu, aku pura-pura sibuk di dapur. Suara langkahnya terdengar masuk, membukakan kulkas, mengambil air. Ia tahu aku ada di dapur, tapi tak langsung menyapaku. Setelah beberapa menit diam, aku pun berkata dari balik kompor. Mas, tadi sore kamu ke rumah Sarah. Ia terdiam sebentar sebelum menjawab. Iya. Bentar, dia minta tolong komputernya error. Mungkin kena virus. Bentar, tanyaku pelan, masih memegang spatula. Iya, ya, agak lama sih. Soalnya dia panik file kerjaannya nggak bisa kebuka. Aku bantuin restore dan backup sekalian. Aku menoleh, menatapnya dari seberang meja dapur. Kenapa nggak bilang ke aku dulu? Rino terlihat agak canggung. Aku pikir nggak perlu. Kan cuma bantuin. Lagian kamu lagi sibuk sama les Kisha, kan? Aku mengangguk. Mas, aku bukan detektif. Tapi aku istri. Aku cuma butuh tahu, kapan batas antara bantuin tetangga dan terlalu nyaman dengan tetangga. Rino mengangkat tangan, mendekat ke arahku. Aye, kamu mulai mikir aneh-aneh lagi ya. Aku menatapnya tajam. Aku cuma minta kejujuran, bukan pembelaan. Dia mendesah, lalu berkata dengan nada pelan, Aye, sumpah, enggak ada apa-apa sama Sarah. Aku tahu kamu mulai sensitif, tapi jangan sampai pikiran kamu nyakitin hubungan kita sendiri. Aku menghela napas. Aku ingin percaya. Aku ingin sekali percaya.
Tapi perasaan janggal itu terus mengendap di dada, seperti kabut tipis yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur dengan punggung saling membelakangi. Dan meski kamar kami sunyi, pikiranku riuh oleh 1000 pertanyaan. Kenapa aku harus mendengar dari anakku, bukan dari suamiku sendiri? Sejak kapan kejujuran harus dipancing, bukan diberikan? Dan kenapa perasaan ini tak kunjung reda meski aku sudah berusaha percaya? Aku memejamkan mata, berharap besok pagi tidak ada lagi kejadian ganjil. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu badai sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang. Malam itu, kami mengadakan BBQ kecil di halaman depan rumah, acara rutin yang katanya bisa mempererat hubungan antar tetangga. Semua keluarga di blok kami diundang, termasuk Bu Vera, Pak Taufik yang suka karaoke, dan tentu saja Sarah dan Raihan. Meski Raihan baru saja pulang dari dinas luar kota, mereka tetap hadir dengan tampilan kompak. Sarah mengenakan dress kasual berwarna lilac dan Raihan seperti biasa, dengan kaos polos dan celana pendek santai. Rino sibuk membakar sosis dan jagung di dekat panggangan, dikerubungi para bapak yang sibuk saling membandingkan merek arang dan bumbu marinasi. Aku berdiri tak jauh, berbincang ringan dengan Bu Lilis dan Bu Vera, sambil sesekali memantau Kisha dan Gio yang bermain gelembung sabun. Semua tampak hangat dan menyenangkan, sampai mataku tak sengaja menangkap sesuatu. Sarah berdiri agak menyudut, memegang gelas plastik berisi es teh, dan menatap ke arah Rino. Tatapannya bukan tatapan biasa. Bukan tatapan santai seorang tetangga. Ada yang lain, seperti sorot orang yang menyimpan sesuatu, menahan sesuatu. Dan saat aku berjalan mendekat, ia buru-buru mengalihkan pandangannya dan memalingkan wajah. Rino, yang melihatku mendekat, langsung tersenyum lebar dan berkata, "Sayang, cobain deh jagung bakar ini. Aku kasih madu sedikit, kayak yang kamu suka." Aku tersenyum sambil menerimanya. Tapi diam-diam, aku masih melirik ke arah Sarah. Dan benar saja, wajahnya berubah. Bukan cemburu, bukan kesal, tapi gugup. Seperti orang yang tidak siap aku berada di sana. Tangannya sedikit gemetar saat menyeruput teh, dan saat Raihan memanggilnya dari samping, dia terlihat terkejut, seperti orang yang sedang melamun terlalu jauh. Aku berdiri di samping Rino, dan saat ia mengusap pundakku santai, aku merasakan sesuatu yang aneh di dada. Dulu, aku akan merasa hangat dengan sentuhan itu. Tapi sekarang, entah mengapa terasa seperti formalitas. Seperti usaha keras untuk menjaga gambar agar tetap utuh. "Sarah banyak bantu aku tadi sore nyiapin acara ini," kata Rino, mencoba santai. Aku menoleh. "Oh ya? Nyiapin apa aja?" "Ngatur meja, manggil tetangga, bantu bawa piring. Ya hal-hal kecil." Sarah yang mendengar dari samping, tertawa sedikit. "Iya, aku bantuin dikit kok, enggak banyak-banyak." Aku hanya mengangguk sambil menatapnya. "Makasih ya, Sarah. Ternyata kamu bisa juga jadi event organizer." Wajahnya sempat menegang. Tapi ia cepat menutupi dengan tawa manis. "Ah, aku cuma bantu sebisanya. Lagian acara kayak gini seru kan? Biar kita nggak cuma kenal di grup WA." Aku tersenyum sopan. Tapi di dalam hati, pikiranku berputar cepat. Kenapa ia gugup tadi saat aku datang? Kenapa tatapannya ke Rino seperti menyimpan lebih dari sekadar kekaguman? Tapi aku tahu, aku belum punya bukti. Dan yang lebih penting, aku belum siap menjatuhkan apapun. Aku masih dalam tahap mengamati. Hatiku boleh bergejolak, tapi langkahku harus tenang. Setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, aku melihat Sarah dan Raihan pamit lebih dulu. Sarah sempat melambaikan tangan padaku. "Makasih ya, Ayla."
Acaranya seru banget. Aku balas dengan senyum kecil. Iya, makasih juga udah bantuin. Tatapan kami bertemu sebentar. Dan dalam detik singkat itu, ada sesuatu dalam matanya yang tak bisa kujelaskan. Seperti perasaan bersalah, atau mungkin ketakutan. Saat semua benar-benar sepi dan tinggal kami bertiga, aku, Rino, dan Kisha, aku membereskan piring bekas sambil bertanya, "Mas, kamu yakin cuma bantu nyiapin BBQ sama Sarah?" Rino tertawa sambil mencuci tangan. "Loh, kok kamu nanyanya gitu?" "Iya, beneran. Cuma bantu bersin dan bawa-bawa barang." "Kenapa sih kamu kayak curiga?" Aku menggeleng pelan. "Bukan curiga. Cuma pengen tahu, kamu nyaman gak sih dekat sama dia?" Ia diam sebentar, lalu mengangguk. "Sarah itu enak diajak ngobrol, tapi gak lebih dari itu, Aye." Aku memandangnya lama. "Aku harap kamu gak pernah lupa bahwa aku ini istrimu." Dan aku mungkin diam, tapi aku melihat. Ia menghela napas. "Aku tahu, Ayla. Aku tahu kamu selalu memperhatikan." Dan malam itu, aku membiarkan semuanya tetap tenang. Belum saatnya aku menggebrak meja atau menuntut penjelasan panjang. Aku masih butuh waktu. Aku masih ingin yakin bahwa semua ini belum tentu seperti yang kutakutkan. Tapi satu hal pasti, aku tak lagi buta. Dan aku akan terus membuka mata. Karena rasa tak tenang terus menghantui pikiranku, aku akhirnya mengambil langkah kecil namun penting. Aku pasang CCTV mini di ruang tamu dan depan rumah. Diam-diam. Aku tidak bilang ke siapapun, bahkan tidak ke Rino. Akses rekamannya kusimpan di ponsel pribadiku, lengkap dengan notifikasi gerak yang akan berbunyi jika ada aktivitas mencurigakan. Aku tahu, ini mungkin terlihat seperti berlebihan, tapi perasaanku berkata lain. Malam itu, sambil menyetrika baju sekolah Kisha di ruang tengah, aku tak sengaja membuka aplikasi CCTV. Pukul 20.17, terlihat sosok Rino masuk rumah. Sendiri. Dia meletakkan tas kerjanya di sofa, lalu duduk dan memainkan ponsel. Aku menghela napas lega. Sejauh ini, aman. Namun, saat aku memutar rekaman siang harinya, jantungku berdetak lebih kencang. Pukul 13.42, terlihat Rino keluar dari pagar, mengenakan kaos olahraga. Tak lama kemudian, dari arah berlawanan, Sarah muncul, juga dalam pakaian olahraga. Mereka tertawa kecil, lalu jalan beriringan. Tak ada pelukan, tak ada pegangan tangan, tapi ekspresi mereka terlalu nyaman. Aku menutup aplikasi itu cepat-cepat. Tanganku bergetar, tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma jogging biasa, cuma teman, cuma tetangga. "Jangan lebay, Ayla," bisikku pada diri sendiri. Besok paginya, seperti biasa, Rino berpamitan sambil menepuk keningku lembut. "Jogging dulu, ya? Sekalian beli roti gandum. Kamu mau?" tanyanya santai. Aku tersenyum, berusaha terlihat biasa. "Mau, yang isi keju, ya?" Dia mengangguk, lalu pergi. 5 menit kemudian, aku membuka aplikasi CCTV. Tepat di depan pagar, Rino dan Sarah sudah berjalan berdampingan. Kali ini, mereka tak tertawa seperti kemarin. Tapi justru lebih tenang, lebih akrab. Seperti pasangan yang sudah terbiasa bersama. Aku menelan ludah. Ada rasa yang menyesak di dada. Tak lama setelah itu, Bu Vera, ketua arisan kompleks, mengirim pesan di grup WhatsApp. "Bu Ayla, nanti sore bisa datang ke rumah ya, bantu nyiapin dekor buat arisan bulan ini." Aku jawab, "Siap,
Bu. Tapi kemudian Bu Vera mengirim pesan pribadi padaku. Bu, maaf ya, ini cuma celetukan. Tapi ibu yakin sama Pak Rino dan Bu Sarah? Kok saya sering lihat mereka berdua di taman belakang, yang dekat lapangan voli. Sering duduk lama. Kadang kayak ngobrol serius banget. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Bukan hanya tubuhku yang gemetar, tapi juga keyakinanku. Sore itu, aku datang ke rumah Bu Vera. Kami menyusun pita dan hiasan balon bersama ibu-ibu lain. Tapi pikiranku terus melayang ke Rino dan Sarah. Saat aku sedang melipat kain taplak, aku mendengar percakapan samar dari arah dapur, antara Bu Vera dan Bu Tari. Aku pernah lihat sendiri loh. Bu, si Sarah itu ngelap keringat Pak Rino pakai tangannya di depan gerbang rumahku. Nggak tahu malu. Hus, Bu. Jangan nyindir Ayla, nanti dia sakit hati, bisik Bu Tari pelan. Aku pura-pura tak dengar, tapi pipiku panas. Ada sembilu yang menancap, perlahan namun dalam. Aku berdiri, pamit lebih dulu, alasan ingin ambil sesuatu di rumah. Malamnya, saat Rino mandi, aku membuka rekaman CCTV hari itu lagi. Kali ini, aku putar pelan. Detik demi detik. Pukul 9.55, terlihat Sarah datang. Dia berdiri cukup lama di depan pagar rumah kami. Lalu Rino keluar, memandangi kanan kiri, sebelum mengajaknya masuk ke dalam. Mereka duduk di sofa. Sarah tertawa kecil. Rino mencondongkan tubuh, memperlihatkan sesuatu di ponselnya. Tangannya sempat menyentuh lutut Sarah sebentar, dan Sarah tidak menolak, bahkan tersenyum. Aku tak sanggup menontonnya lebih lama. Esok harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Rino duduk dengan wajah tenang, membuka koran pagi sambil menyeruput kopi. Ayla, kamu kenapa sih? Kok dari kemarin diam terus? Lagi PMS? Tanyanya sambil tertawa kecil. Aku memandang wajahnya lama, lalu tersenyum tipis. Enggak, cuma lagi pengen diam aja, biar bisa lebih peka. Dia tertawa tanpa rasa bersalah. Kamu aneh deh. Kupandangi dia lekat-lekat. Aku belum akan konfrontasi sekarang. Aku butuh waktu. Butuh bukti. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali aku antar Kisha les atau sekadar belanja ke pasar, aku menyempatkan diri membuka aplikasi CCTV dari ponselku. Awalnya aku hanya iseng, tapi semakin sering kulakukan, semakin konsisten pola yang kutemukan. Sarah datang 5, kadang bahkan 3 menit setelah mobilku keluar dari garasi. Hatiku mulai terasa berat. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin cuma kebetulan, mungkin dia cuma numpang lewat, tapi kebetulan macam apa yang bisa terjadi setiap 2 hari sekali dan waktunya selalu setelah aku pergi? Sore itu, saat Kisha les menggambar, aku duduk sendiri di kafe kecil dekat tempat lesnya. Sembari menyeruput teh hangat, aku buka lagi aplikasi CCTV. Rekaman hari itu sudah bisa diputar ulang. Dan benar saja, baru 5 menit setelah aku pergi tadi, sosok perempuan itu muncul. Dengan jaket olahraga warna pink yang sama seperti waktu jogging, dan tas kecil di tangan. Kudengar suara batinku mulai bergetar. Kenapa harus ke rumahku? Apa yang kau cari, Sarah? Setelah beberapa menit, aku melihat Rino muncul dari dalam rumah. Membukakan pintu. Lalu, mereka masuk bersama. Pintu ditutup. Layar ponselku menghitam. Aku tak tahu, apakah aku menekannya dengan jari gemetar, atau karena mataku mulai buram oleh air mata yang tak jadi tumpah. Ma. Aku terlonjak. Kisha berdiri di sebelahku, sambil membawa hasil gambarnya. Selesai lesnya? Cepet banget.
kataku sambil cepat-cepat menutup aplikasi di ponsel. Iya, tadi gurunya cepat pulang karena anaknya sakit. Nih, lihat aku gambar rumah kita. Aku tersenyum, tapi senyum itu berat sekali. Di gambar Kisha, ada rumah mungil dengan pohon mangga dan matahari tersenyum di atas atap. Tapi yang membuatku tercekat adalah dua sosok kecil di depan rumah yang digambarnya. Seorang pria dan seorang wanita berambut panjang dengan baju pink. Berdiri bersebelahan. Itu siapa, Kisha? Ia menunjuk gambar itu. Itu Papa sama Tante Sarah. Kan mereka sering bareng. Aku tercekat. Dadaku terasa seperti diremas dari dalam. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi takut jawaban dari anakku yang polos justru akan melukai diriku lebih dalam. Kami pulang. Di jalan, aku banyak diam. Kisha sesekali bercerita soal temannya, dan aku hanya mengangguk. Tubuhku ada di dalam mobil, tapi pikiranku berkeliaran, terombang-ambing antara marah, curiga, dan tidak percaya. Malamnya, saat Rino pulang, aku memberanikan diri. Tadi siang, Sarah ke rumah ya? Ia menoleh sebentar sambil melepas sepatu, lalu menjawab santai. Iya, cuma bentar. Katanya file kerjanya nggak bisa dibuka, laptopnya error. Jadi aku bantu dikit. Kok sering banget ya akhir-akhir ini kesini? Rino diam sejenak. Tangannya menggantung di udara, memegang kaos kaki yang belum sempat dilepas. Kamu curiga sama aku? Enggak, aku cuma nanya. Dia itu istri teman kantor aku juga, Ayla. Kita kenal dari dulu, masa kamu jadi mikir aneh-aneh? Aku nggak mikir yang aneh. Cuma, kayaknya frekuensinya kok sering banget ya? Kadang dia datang pas aku baru aja keluar rumah. Rino tertawa kecil, tapi terasa hambar di telingaku. Kamu terlalu banyak nonton sinetron, sayang. Lagian kamu juga yang sering antar-antar Kisha atau belanja, ya wajar aja dia datang pas kamu nggak di rumah. Masa dia harus nunggu kamu duluan pergi baru bisa mampir? Jawaban itu bukannya menenangkan, justru membuatku semakin yakin. Karena tanpa sadar, dia mengakui pola yang sama seperti yang kulihat di CCTV. Malam itu, aku terbaring di ranjang dengan tubuh Rino di sebelahku. Tapi entah kenapa, jarak kami terasa seperti dua benua. Aku menatap langit-langit kamar, memeluk perasaan yang belum bisa kuungkapkan. Rasa cemas, rasa tertipu, rasa ragu, semuanya bergelut di dada. Ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi CCTV. Gerakan terdeteksi, pukul 21.43, area ruang tamu. Aku duduk perlahan. Jantungku berdetak kencang. Perlahan kubuka aplikasinya. Tampak pintu depan terbuka. Sarah berdiri di ambang pintu, menatap ke arah ruang tamu, lalu menoleh keluar, seolah memastikan tak ada yang melihatnya. Tapi ia tak masuk. Hanya berdiri sebentar, lalu mundur, dan pergi. Aku pegang dadaku yang terasa sesak. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku tahu aku belum punya bukti yang benar-benar kuat. Tapi instingku sebagai perempuan, sebagai istri, tidak pernah salah. Dan aku harus terus mengamati. Sebelum semuanya benar-benar terbongkar, aku berdiri kaku di depan lemari, walkie-talkie kecil masih di tangan. Nadiku berdegup cepat. Sementara Kisha masih asyik tertawa-tawa kecil sambil bermain dengan Gio di lantai. "Ma, tadi suara siapa ya?" tanya Kisha polos. Aku buru-buru menenangkan diri, memasang senyum yang terasa kaku. "Nggak tahu, mungkin sinyal nyasar," jawabku sambil menekan tombol off pada walkie-talkie itu. Tapi di dalam dada, dunia sedang porak-poranda. Itu suara Rino. Dan kata-katanya.
Sayang, cepat sebelum Ayla pulang. Suara itu jelas. Sangat jelas. Bahkan Kisha pun sempat menoleh karena mengenali suara ayahnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi walkie-talkie itu seolah-olah bisa mengulang waktu. Ini bukan halusinasi. Ini bukan perasaanku saja. Malam harinya, aku mengintip rekaman CCTV yang tersimpan di ponsel. Jemariku gemetar saat menekan layar. Pukul 15.05, tepat 10 menit setelah aku keluar rumah untuk mengantar Kisha ke les piano, terlihat sosok Sarah melangkah masuk lewat gerbang kecil. Tanpa ragu, tanpa gugup, dia masuk rumah kami, seolah itu hal biasa. Aku memajukan rekaman. 5 menit kemudian, terlihat Rino berjalan dari arah dapur ke ruang tengah, memakai kaos oblong dan celana pendek. Ia sempat menyisir rambutnya di kaca, lalu mereka menghilang ke arah kamar tamu. Kamar tamu. Tempat yang bahkan aku jarang masuki kecuali kalau ada keluarga datang menginap. Aku mendadak mual. Namun anehnya, air mataku tak turun. Yang kurasakan hanya kekosongan. Seolah hatiku ditarik dan dihancurkan pelan-pelan. Malam itu, aku duduk di dapur dengan teh panas yang bahkan tak kusentuh. Rino baru pulang dari ngobrol dengan Pak Adi tentang renovasi pagar. Katanya, aku hanya mengangguk, mengamati setiap geraknya. Loh, kamu belum tidur? Tanyanya sambil membuka kulkas. Belum ngantuk. Nungguin kamu, jawabku datar. Dia tersenyum, tapi ada yang lain di wajahnya. Seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu dan berusaha keras agar tak kelihatan. Aku mengamati baik-baik sorot matanya. Dulu, aku bisa membaca isi hatinya dari sana. Tapi sekarang, yang kutemukan hanya kabut. Aku mengatur napas. Rin, aku mau tanya, ujarku akhirnya. Sarah sering datang ke rumah ya kalau aku nggak di rumah. Dia langsung menoleh. Sedikit terkejut. Nggak juga. Paling kalau ada perlu, nitip kunci atau manggilin tukang. Jawabnya santai. Terlalu santai. Kisha pernah lihat kamu masuk rumah Sarah. Katanya bantu benerin komputer, tapi sampai malam. Ya ampun, itu MAH udah lama. Sayang, waktu modem dia rusak. Kamu tanya Sarah juga boleh. Aku tersenyum tipis. Nggak usah. Aku percaya kok. Padahal, dalam hati, kepercayaanku sedang sekarat. Beberapa hari berikutnya, aku tetap bersikap seperti biasa. Masak, antar jemput Kisha, ikut arisan. Tapi setiap kali aku melihat Sarah di jalan kompleks, dada ini terasa sesak. Terutama kalau dia bertemu Rino, dan mereka hanya melempar senyum singkat, tanpa berani menatap lama. Seseorang yang tidak bersalah, tak akan menghindari tatapan. Suatu sore, aku sengaja mengajak Kisha main sepeda agak lama, keliling kompleks. Sementara itu, aku menyalakan aplikasi CCTV dari ponselku. Pukul 16.03, Sarah muncul di layar. Lagi. Dengan dress santai dan rambut dicepol seadanya. Dia membawa kantong plastik kecil dan langsung mengetuk pintu rumahku. Pintu dibuka oleh Rino. Mereka bicara sebentar, lalu masuk bersama. Aku menggenggam ponselku erat-erat, sampai buku jariku memutih. "Ma, kenapa diam?" tanya Kisha dari atas sepedanya. "Enggak, sayang. Yuk, kita pulang." Malamnya, aku menyendiri di balkon lantai atas. Angin menerpa rambutku, dingin. Aku mengirim pesan ke ponsel lamaku yang sudah kusimpan sebagai backup. Jangan hapus rekaman tanggal 21, 24, dan 28. Simpan di folder cadangan listrik. Tak lama, Rino keluar membawa 2 gelas teh. "Kok di luar? Kedinginan nanti?"
katanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk. Anginnya enak. Dia menyerahkan teh, lalu diam sejenak. Mungkin merasa janggal dengan sikapku yang tak banyak bicara. Biasanya aku cerewet kalau malam, menceritakan kejadian-kejadian kecil sepanjang hari. Tapi malam ini, aku hanya menatap bulan. Lagi banyak pikirannya? Tanyanya. Aku menoleh pelan. Menatap wajahnya. Kalau suatu hari aku bilang aku tahu sesuatu, kamu bakal jujur, Rin? Dia tertawa kecil, meski terdengar kaku. Kamu ini kenapa sih? Tiba-tiba ngomong gitu. Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum, lalu memalingkan wajah. Dalam hati, aku bersumpah, aku akan mencari tahu semua. Tanpa drama, tanpa teriak, tanpa menangis. Karena luka yang dalam, tak selalu terlihat dari air mata. Kadang, ia tumbuh jadi kekuatan diam yang mengerikan. Dan saat waktunya tiba, aku akan bicara. Dengan bukti, aku menarik napas panjang. Ujung jemariku gemetar saat kutaruh gelas teh yang sejak tadi tak kusentuh. Pandanganku menatap kosong ke arah lantai. Suara Mbak Lani tadi masih terngiang-ngiang di telinga. Pelukan. Di dapur. Saat aku tak ada. Saat aku percaya sepenuhnya pada rumah ini. Mbak Lani berdiri kikuk di hadapanku. Jemarinya saling meremas. Ia tampak takut, tapi juga ingin jujur. Saya gak berniat ngadu atau apa, Bu. Tapi saya lihat sendiri. Waktu itu saya baru selesai nyapu, terus ngambil lap di dapur. Saya gak sengaja lihat mereka pelukan. Saya langsung mundur, pura-pura gak lihat. Aku menatapnya. Kapan itu, Mbak? Pas ibu ke Bandung 2 minggu yang lalu, ada acara keluarga. Hari Sabtu siang, jawabnya lirih. Dunia di sekelilingku seperti berhenti berdetak. 2 minggu lalu, aku bahkan masih sempat video call dengan Rino dari hotel, dan ia bilang semua baik-baik saja di rumah. Kupaksa bibirku tersenyum. Makasih, Mbak. Kamu udah cukup jujur. Ia menunduk. Saya gak tenang simpen sendiri, Bu. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi ibu orang baik. Saya gak tahan lihat ibu terus senyum padahal. Aku mengangguk pelan. Sudah, Mbak. Kamu ke dapur aja dulu. Aku mau sendiri. Setelah Mbak Lani keluar, aku meraih ponsel. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi CCTV. Ku ketuk rekaman hari Sabtu, 2 minggu lalu. Dadaku berdebar seperti mau pecah. Kamera dapur tidak terlalu jelas karena posisinya agak tersembunyi, tapi cukup untuk melihat siluet 2 orang. Dan benar, Rino dan Sarah. Mereka berdiri begitu dekat. Lalu, pelukan. Kepala Sarah menunduk ke dada Rino. Lalu tangan Rino membelai rambutnya. Air mataku jatuh, tercekat tanpa suara. Aku merasa ditampar oleh kenyataan yang selama ini berusaha ku tepis. Sore itu, Rino pulang dengan senyum seperti biasa. Sayang, aku bawain kue favoritmu dari toko langganan tuh, katanya sambil mengangkat boks kue di tangannya. Aku diam. Rino tampak heran. Kamu kenapa? Sakit? Aku tersenyum hambar. Enggak, cuma capek aja. Ia mendekat dan mengusap bahuku, tapi aku menyingkir perlahan. Aku mau tidur sebentar. Yakin kamu baik-baik aja, Aye? Tanyanya, agak bingung. Aku menatap matanya. Tajam. Aku baik, Rino. Justru terlalu baik untuk terus dibohongi. Ia mengerutkan alis. Maksud kamu? Aku tak menjawab. Kuputar badan dan melangkah ke kamar. Malam harinya, saat Kisha sudah tidur dan rumah sunyi, aku duduk di ruang tamu.
Lampu sengaja redup. Rino baru selesai mandi dan masih mengelap rambutnya. "Kamu marah ya hari ini?" tanyanya, duduk di depanku. Aku menatapnya. "Kalau kamu jadi aku, kamu akan marah gak kalau tahu istrimu dipeluk wanita lain di dapur rumahnya sendiri?" Rino diam. Tangan yang tadi sibuk mengelap rambutnya kini terhenti. Aku melanjutkan, suaraku datar tapi dalam. "Kalau kamu jadi aku, kamu akan tenang gak kalau tahu selama kamu pergi belanja atau antar anak, ada wanita yang datang diam-diam ke rumah dan menyebut suamimu, 'Sayang, diwalkie talkie anakmu.'" Wajahnya pucat. "Ayla, ini semua bisa dijelasin. Jangan pakai kalimat itu. Bisa dijelaskan." Itu frasa paling menyebalkan dari seorang pembohong. Suaraku gemetar. Aku bukan detektif. Tapi aku bukan orang bodoh juga. Aku gak berniat nyakitin kamu, Ayla. Demi Tuhan. Jangan bawa nama Tuhan, Rino. Aku berdiri. "Kamu pikir aku gak bisa lihat mata Sarah yang gugup saat aku datang? Kamu pikir aku gak dengar sendiri suaramu di walkie-talkie bilang, 'Cepat sebelum Ayla pulang'? Kamu pikir aku gak bisa buka CCTV?" Wajah Rino memucat. Ia terduduk. Aku menahan napas. "Berapa lama, Rino? Sejak kapan kalian menjalin hubungan ini? Saat kamu bilang jogging? Saat kamu bilang networking? Atau saat aku sibuk jaga anak dan kamu merasa kesepian?" Ia menunduk. "Maaf." Aku tertawa pendek. "Lucu ya. Semua kebohongan selalu berujung pada kata maaf. Seolah itu cukup. Sarah, dia cuma teman. Awalnya, aku gak pernah niat, Ayla, tapi dia ngerti aku. Dia ngerti kamu." Aku mendesis. "Lalu aku siapa? Yang tiap hari nyiapin sarapanmu, yang jaga rumah ini, yang lahirin anakmu, yang sabar bahkan saat kamu pulang malam tanpa penjelasan." Rino memejamkan mata. "Aku salah, Ayla. Aku tahu," jawabku pelan, "dan aku sedang belajar menata hatiku dari kesalahanmu." Ia berdiri. "Kamu mau apa sekarang?" Aku menarik napas panjang. Aku belum tahu. Tapi satu yang pasti, aku akan berhenti menjadi perempuan yang dibohongi, direndahkan, dan dibelakangi oleh suaminya sendiri. Malam itu sunyi sekali. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku sedang berproses. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk bangkit. Malam itu, aku duduk di teras belakang, menggenggam ponsel dengan gemetar. Pesan terakhir dari Raihan masih terbuka di layar. "Saya rasa kita harus tahu kebenaran, Bu Ayla. Kalau dugaan ini benar, kita sama-sama korban." Aku menarik napas panjang. Mataku tak bisa lepas dari layar, dari obrolan yang sebenarnya tak pernah kuharapkan terjadi. Tapi kini, semuanya mulai terasa masuk akal. Potongan-potongan kecil yang dulu kuanggap kebetulan, perlahan membentuk gambaran besar yang mengerikan. Ponselku kembali berbunyi. "Raihan, besok saya pura-pura keluar kota. Saya tinggalin rumah. Kita lihat siapa yang datang ke sana." Aku mengetik cepat. "Aku. Baik. Saya juga akan pastikan Rino ada di rumah besok. Kalau mereka benar-benar, mereka akan lengah." Keesokan paginya, aku sengaja tak banyak bicara dengan Rino. Seperti biasa, ia bersikap tenang. Bahkan mencium keningku sebelum berangkat ke kantor. "Aku pulang sore ya, sayang. Mau meeting sama klien?" katanya sambil memasukkan laptop ke tas kerja. Aku hanya mengangguk. "Hati-hati di jalan." Setelah itu aku berpura-pura keluar untuk belanja. Tapi sebenarnya aku hanya parkir di ujung kompleks.
di dalam mobil, dengan layar CCTV menyala di genggamanku. Pukul 11.12 siang. Di rekaman kamera ruang tamu, pintu terbuka. Sarah masuk. Lagi. Kali ini ia tak membawa apa-apa. Hanya tas selempang kecil dan kunci mobil. Ia tampak terburu-buru, langsung menuju dapur. Beberapa menit kemudian, Rino muncul dari arah kamar belakang. Pakai kaos rumah. Tidak tampak seperti orang yang hendak meeting. Aku menahan napas. Kamera di ruang tengah memperlihatkan mereka berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Jangan lama-lama. Ayla bisa curiga, suara Rino terdengar dari mic CCTV. Kupasang earphone agar suaranya lebih jelas. Sarah tersenyum genit. Tenang, dia lagi belanja kan? Raihan juga keluar kota. Kalau sampai ketahuan. Enggak bakal. Kita kan hati-hati, kata Sarah sambil memeluk Rino. Ia menyandarkan kepala ke dada suamiku. Dadaku seperti ditinju dari dalam. Aku ingin berteriak, ingin menggedor pintu rumah itu saat ini juga. Tapi aku harus menahan diri. Aku butuh Raihan. Butuh saksi. Butuh bukti nyata agar mereka tak bisa berkilah. Sore harinya, aku bertemu Raihan di warung kopi kecil dekat taman. Ia tampak lebih murung dari biasanya. Matanya merah, mungkin habis menangis. Ini foto-fotonya, ucapku sambil menyerahkan flash disk. Raihan menatap benda kecil itu lama. Terima kasih. Aku cuma ingin tahu, kenapa harus sahabat sendiri? Aku hanya bisa menggeleng. Aku juga bertanya-tanya hal yang sama. Kita berdua terlalu percaya. Ia mengepalkan tangan. Besok aku ajak Sarah makan malam. Di tempat biasa. Kamu bisa pastikan Rino di rumah? Aku mengangguk. Kalau dia datang ke rumahku, aku akan pulang mendadak. Lanjutnya, tatapannya dingin. Dan kita tangkap mereka. Sama-sama. Keesokan malamnya, aku duduk di ruang tamu, pura-pura membaca buku. Rino ada di kamar, katanya lagi video call dengan rekan kerja. Tapi aku tahu, Sarah pasti akan datang. Pukul 19.42, kamera depan rumahku menyala. Mobil Sarah terparkir. Ia turun, mengetuk pintu. Suamiku keluar dengan senyum. Mereka kembali masuk bersama. Seolah rumah ini bukan milikku. Seolah aku tak ada. Beberapa menit kemudian, layar ponselku menampilkan notifikasi dari Raihan. Aku sampai rumah. Pintu garasi belakangku buka. Aku cepat-cepat keluar lewat pintu samping, menuju rumah Raihan yang hanya berjarak beberapa blok. Di sana, Raihan sudah menungguku dengan wajah penuh amarah. Kami masuk lewat garasi, pelan-pelan mendekati ruang keluarga. Dan di sanalah mereka. Sarah duduk di sofa, kepalanya bersandar di bahu Rino. Mereka tertawa kecil, tak sadar bahwa dua pasang mata sedang menyaksikan mereka dari balik kaca lipat. Jangan takut, bisik Raihan, ini waktunya. Ia membuka pintu geser dengan keras. Rino dan Sarah terkejut, langsung berdiri. Wajah mereka pucat. Apa kalian pikir kami bodoh? Bentak Raihan. Sarah mundur beberapa langkah. Raihan, ini nggak seperti yang kamu pikir. Oh ya? Aku menyahut. Jadi kalian memang sering benerin komputer? Ya, bahkan saat aku belum pergi jauh. Rino terdiam. Matanya bergerak cepat, mencari alasan, tapi tak ada yang bisa ia katakan. Ayla, aku bisa jelasin. Aku menatapnya tajam. Jangan lagi bohong. Kamera di rumah sudah merekam semuanya, termasuk pelukanmu di dapur. Sarah menutup wajahnya. Raihan mengambil ponselnya, merekam mereka.
Silakan jelaskan ini ke pengacara nanti, katanya dingin. Dan malam itu, aku tahu, semua telah pecah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Hujan turun perlahan di luar jendela mobil saat aku dan Raihan duduk diam di dalam sedan yang terparkir agak jauh dari lobi hotel. Tanganku gemetar memegang ponsel, merekam dari kejauhan sosok Rino dan Sarah yang masuk ke dalam hotel itu, seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Aku melihat sendiri tangan mereka saling menggenggam erat. Wajah mereka penuh tawa dan tatapan yang tak bisa disalahartikan. Aku tidak menangis. Belum. Rasanya tubuhku begitu beku hingga air mata pun enggan keluar. Yang ada hanya suara denyut jantung yang berdegup keras di dada, telingaku berdengung. Raihan menunduk, memejamkan mata, rahangnya mengeras. Saya sudah lama curiga, Bu Ayla. Tapi saya harap saya salah. Aku menelan ludah, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meski dunia rasanya baru saja runtuh. Jadi semua cerita tentang jogging, komputer rusak, semua hanya kedok, gumamku lirih. Raihan mengangguk. Sarah bilang dia ingin ruang, waktu untuk me time. Kadang dia pergi tanpa penjelasan. Tapi ternyata, kami terdiam beberapa saat. Hanya suara hujan dan wiper mobil yang bekerja perlahan. Apa ibu mau langsung ke sana? Tanya Raihan, tatapannya ke arah pintu lobi hotel. Aku menggeleng. Belum. Aku belum siap, bukan untuk mengamuk. Aku ingin tahu lebih banyak. Mereka bisa bohong, bisa menyangkal. Tapi video, suara, bukti, itu tidak bisa. Raihan tampak berpikir sejenak. Saya bisa bantu. Saya pasang pelacak tambahan di tas Sarah, dan juga alat perekam kecil. Mungkin, dari pembicaraan mereka, akan lebih jelas sampai di mana semua ini. Aku menarik napas panjang, menahan sesak yang menyelusup tiba-tiba ke dalam dada. Terima kasih, Pak Raihan. Saya tahu ini juga tidak mudah untuk Bapak. Ia menoleh padaku, tersenyum pahit. Saya juga merasa dikhianati. Tapi saya pikir, kita harus kuat. Demi anak-anak. Malam itu, di rumah, aku duduk sendirian di kamar setelah memastikan Kisha sudah tidur. Di tangan, rekaman CCTV yang kupasang sendiri terus kuputar berulang-ulang. Waktu-waktu di mana aku pergi ke supermarket, ke salon, atau sekadar mengantar Kisha ke les, hanya berselang beberapa menit, Sarah datang. Membawa makanan. Kadang hanya dengan wajah sumringah dan pakaian rumah yang terlalu santai. Dan Rino menyambutnya, seperti menyambut seseorang yang sangat ia tunggu-tunggu. Terkadang Sarah duduk di sofa dan Rino membuatkan minuman. Terkadang mereka hanya tertawa di ruang tamu, atau menghilang ke dapur, tempat yang kini terasa begitu kotor dan penuh pengkhianatan. Aku mempercepat video, menahan napas. Lalu, kulihat satu momen yang membuatku ingin memecahkan layar ponsel. Rino berdiri di depan Sarah. Ia menyentuh pipinya. Lalu, mendekat. Mencium keningnya. Sarah memejamkan mata, dan membalasnya dengan senyuman lembut. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasku memburu. Itu bukan kesalahan sesaat. Itu, hubungan. Suara ponsel mengalihkan lamunanku. Sebuah pesan masuk dari Raihan. Saya dapat rekaman suaranya. Sarah bilang, aku lebih bahagia sama kamu, Rin. Aku gak bisa lagi pura-pura sama Raihan. Tanganku bergetar saat membaca pesan itu. Lalu satu pesan susulan masuk lagi. Saya akan kumpulkan semua bukti. Kalau ibu ingin maju, kita hadapi mereka bersama. Aku hanya membalas dengan satu kata, siap. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Rino sudah di dapur,
membuat kopi sambil bersiul. Seolah tak ada yang terjadi. "Pagi, sayang," ucapnya dengan nada ceria. Aku menatapnya sejenak. "Pagi." Kupaksakan senyum, meski dalam hati aku sudah memeluk luka. "Kisha masih tidur?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku mengangguk. "Masih." Lalu aku duduk di hadapannya, memandangi wajah itu. Wajah yang selama ini begitu kupercaya. Wajah yang kini kusebut pengkhianat. "Rin," kataku pelan, "kamu sayang sama aku?" Ia menatapku sedikit heran, lalu tertawa kecil. "Pertanyaan apa itu pagi-pagi begini?" "Aku cuma ingin tahu, masih sayang? Atau sudah ada yang lain?" Dia terdiam sejenak, lalu tertawa, kali ini lebih canggung. "Ayla, kamu kenapa sih? Jangan aneh-aneh deh." Aku mengangguk pelan, pura-pura percaya. "Iya, maaf, aku cuma capek aja." Padahal dalam hati aku sudah menyusun rencana. Aku tak akan diam, tapi aku juga tak akan berteriak. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tahu, dan aku tidak akan hancur hanya karena dikhianati. Hari itu, suasana rumah tenang seperti biasa. Rino pulang kerja dengan senyum di wajahnya, membawa sekotak brownies dan berkata, "Buat kamu dan Kisha. Aku tadi lewat bakery favoritmu." Aku tersenyum. Senyum yang kutarik dari sisa-sisa akal sehatku. "Terima kasih," ujarku singkat. Dalam hati, aku ingin menumpahkan semuanya. Tapi tidak. Belum sekarang. Aku harus menunggu momen yang tepat. Malam harinya, saat Rino mandi, aku duduk di ruang kerja dengan earphone menempel di telinga, menyunting video dari rekaman hotel. Gambar mereka tertawa, masuk kamar, suara lirih panggilan sayang. Bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Suatu saat, ini akan jadi senjata. Tak lama, ponselku berbunyi. "Raihan, mereka janjian hari Sabtu ini di rumah kontrakan. Jam 3 sore. Hatiku berdegup. Kami sudah siapkan semuanya. Kamera tersembunyi, perekam suara, bahkan tim pengacara Raihan yang siap jadi saksi. Sabtu pun tiba. Pagi-pagi, aku ajak Rino dan Kisha sarapan di luar. Aku pura-pura lelah dan bilang ingin pulang lebih dulu. Aku mau istirahat. Kepala agak pusing. Rino dengan cepat mengiyakan, lalu pamit membawa Kisha ke playground. Tapi tak lama setelah itu, seperti dugaanku, GPS di mobil Rino mulai bergerak menuju titik yang sama dengan mobil Sarah. Aku dan Raihan sudah lebih dulu di sana, mengintai dari mobil sewa yang diparkir 2 rumah dari tempat itu. Saat mereka masuk, aku merasa nafasku tercekat. Tapi aku harus kuat. Untuk diriku. Untuk Kisha. Setelah 1 jam berlalu, kami bergerak. Dengan rekaman sudah cukup, kami ketuk pintu rumah itu. Terdengar kegaduhan di dalam. Langkah-langkah buru-buru. Dan akhirnya pintu terbuka. Rino. Matanya membelalak. "Ayla?" Sarah di belakangnya, wajahnya pucat pasi. Rambutnya masih basah, seperti baru mandi. Aku menghela napas panjang. "Boleh aku masuk?" Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah masuk. Raihan menyusul. Sarah mencoba bicara. "Ayla, gak seperti yang kamu pikir." "Sarah." Aku menatap matanya tajam. Aku bukan bodoh. Aku juga bukan tuli atau buta. Aku mengeluarkan ponsel, memainkan video singkat yang menampilkan mereka masuk ke hotel sambil tertawa. Rino mendekatiku. "Sayang, aku bisa jelaskan semuanya." "Jangan panggil aku sayang," bisikku tajam.
Aku tatap dia dalam-dalam. Kamu tahu, Rino, aku ini perempuan yang percaya padamu, bahkan saat tetangga bercanda soal kamu dijemput Sarah. Aku masih percaya saat Kisha bilang kamu masuk ke rumah Sarah. Aku masih bisa tahan saat aku lihat CCTV menunjukkan Sarah datang ke rumah kita begitu aku pergi. Tapi hari ini, sudah cukup. Rino menunduk. Sarah menangis, mencoba bicara dengan Raihan, tapi Raihan hanya berkata, "Aku sudah cukup sabar selama ini. Kau pikir aku tak tahu? Kau pikir aku bodoh?" Tiba-tiba Raihan mengeluarkan dokumen. Surat gugatan cerai. Dan Ayla, seperti yang kita rencanakan, aku akan bersaksi mendukungmu kapanpun kamu butuh. Aku tersenyum getir. Terima kasih, Raihan. Rino panik. Ayla, tolong, jangan begini. Kita masih bisa selesaikan baik-baik. Baik-baik? Aku tertawa. Kamu selingkuh dengan istri orang. Di belakang anakmu. Di belakangku. Dan kamu pikir kita masih bisa bicara baik-baik. Aku menatapnya dengan dingin. Keluar dari rumahku, Rino. Dan jangan coba-coba dekati Kisha sebelum pengadilan memutuskan hak asuh. Sarah duduk lemas di sofa, wajahnya sembab. Sementara Rino hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku dan Raihan pergi meninggalkan mereka, tanpa melihat ke belakang. Di mobil, aku duduk diam. Nafasku berat. Raihan menatapku. Kamu luar biasa kuat. Aku tersenyum tipis. Aku bukan kuat. Aku hanya muak. Kami berpisah di parkiran sebuah minimarket, dan aku pulang sendiri. Di rumah, Kisha sudah tertidur di kamar. Aku peluk dia erat, membisikkan janji di telinganya. Mama akan lindungi kamu. Selamanya. Malam itu, aku duduk di meja makan. Di hadapanku, setumpuk bukti, rencana gugatan, dan satu kalimat di catatanku. Balas dendam terbaik bukanlah melukai, tapi membuat mereka tak bisa menyentuhmu lagi. Aku akan bangkit, dan tak akan ada yang bisa menjatuhkanku lagi. Suasana ulang tahun yang semula hangat mendadak membeku. Lampu ruangan diredupkan. Tamu-tamu sempat mengira akan ada tayangan foto-foto masa kecil Kisha atau ucapan ulang tahun yang mengharukan. Tapi yang muncul justru rekaman dari CCTV rumahku. Tayangan itu memperlihatkan Sarah yang datang ke rumah hanya beberapa menit setelah aku pergi. Wajahnya menengok kiri kanan, lalu mengetuk pintu. Tak lama, Rino membukakan. Mereka saling senyum, lalu masuk ke dalam. Tayangan beralih ke kamera dalam, di ruang tamu, kemudian dapur. Tak ada suara, tapi gerak tubuh mereka berkata banyak. Ada pelukan, ada tawa, ada kebersamaan yang tak wajar. Lalu, adegan itu, saat Rino mencium kening Sarah sambil menyandarkan kepalanya di bahunya. Terdengar desahan kaget dari beberapa tamu. Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan, sok. Seorang bapak membetulkan kacamatanya, seolah ingin memastikan ia tak salah lihat. Aku berdiri, dengan suara tenang yang bergetar di dalam. Selama ini aku diam. Tapi bukan berarti aku buta. Aku tahu apa yang terjadi di belakangku. Dan aku, bukan perempuan bodoh yang bisa ditipu dua orang terdekatku. Wajah Rino yang tadinya santai berubah pucat. Tangannya gemetar memegang gelas. Ia mencoba tersenyum kaku, berbisik lirih, "Ayla, kamu apa-apaan sih?" Sarah tampak lebih panik. Ia berdiri cepat,
menoleh ke suaminya, Raihan, yang duduk di pojok ruangan dengan wajah dingin. Raihan ikut berdiri. Ia menatap Sarah tajam, lalu berkata pelan tapi tegas. "Terima kasih, Bu Ayla. Sekarang saya tak perlu ragu lagi. Semua sudah jelas." "Raihan, aku bisa jelasin, ini bukan seperti yang kamu pikir." Sarah memotong, suaranya naik 1 oktav. "Oh iya? Mau jelasin yang mana dulu? Yang pelukan di dapur? Yang masuk hotel bareng di puncak? Atau yang kamu panggil dia, sayang, di walkie-talkie anak-anak?" Tamu-tamu gaduh. Beberapa memandang dengan tatapan iba padaku. Sebagian tak percaya. Sisanya hanya diam, menunggu kejutan apa lagi yang akan muncul. Aku melangkah mendekat ke arah Kisha yang berdiri di samping kue ulang tahunnya, bingung dan mulai menangis kecil. "Maafkan Mama, Nak. Seharusnya hari ini jadi hari bahagia kamu. Tapi kamu juga berhak tahu siapa yang selama ini menyakiti Mama." Aku peluk Kisha erat. Anak itu menangis memelukku, wajahnya menenggelam di bahuku. Rino akhirnya bicara. "Ayla, kamu ini lebay. Kamu bawa-bawa anak. Kamu maluin keluarga di depan orang banyak. Ini cuma salah paham. Salah paham yang kamu ulang-ulang tiap kali aku tanya." Aku membalas cepat. "Salah paham yang kamu sembunyikan dengan tawa dan kebohongan." Aku menoleh pada semua tamu. "Maafkan saya kalau malam ini bukan acara ulang tahun seperti biasanya. Tapi saya lebih memilih kejujuran daripada pesta palsu yang hanya menutupi pengkhianatan." Raihan menyerahkan 1 map kepada Rino dan Sarah. "Ini fotokopi surat gugatan cerai saya. Saya akan urus semuanya mulai minggu depan." Sarah jatuh terduduk di kursi. Rino mengumpat pelan, lalu menatapku penuh kemarahan. "Jadi ini caramu balas dendam?" Aku angkat daguku. "Bukan. Ini caraku menyelamatkan diriku. Dan menyelamatkan Kisha dari rumah tangga penuh dusta." Malam itu tak berakhir dengan lilin ulang tahun atau nyanyian. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri bukan sebagai istri yang disakiti, bukan sebagai perempuan yang diam, tapi sebagai Ayla yang memilih untuk tidak lagi dibodohi. Dan bagi Kisha, meski malam itu meninggalkan luka, aku tahu satu hari nanti ia akan mengerti bahwa ibunya pernah disakiti, tapi memilih untuk berdiri. Aku berdiri di tengah kekacauan itu. Suara tangisan Kisha dan Gio menyayat, membuat dadaku sesak. Tapi aku tetap berdiri. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Sarah tersungkur di lantai setelah tamparan keras dari Raihan. Tangisnya meledak. Ia mencoba menggenggam tangan suaminya, tapi Raihan menghindar, mundur, seperti melihat sesuatu yang menjijikan. "Aku nggak percaya kamu tega, Sarah, sama dia, sama Rino." Raihan bergetar, suaranya pecah. Sarah merangkak, memohon. "Aku hilaf, aku sayang kamu. Ray, aku cuma butuh perhatian." Ibuku yang tadi pingsan mulai siuman, tapi masih terlihat lemas. Tante Sari, kakak ibuku, menenangkan beliau sambil memegang botol minyak kayu putih. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu membela Rino mati-matian, kini hanya bisa menatap anaknya dengan wajah kosong dan ketakutan. "Rino, bilang ini nggak benar. Bilang semua ini bohong." Tapi Rino hanya menunduk, tak mampu berkata apapun. Aku masih diam. Aku ingin semua tahu bahwa ini bukan tentang kemarahan.
Ini tentang harga diri yang diinjak berkali-kali. Tentang kepercayaan yang dirobek seperti kertas tak berharga. Mbak Lani memeluk Kisha dan Gio di sudut ruangan, mencoba menenangkan mereka. Tapi bagaimana mungkin dua anak kecil bisa memahami betapa porak-porandanya dunia malam itu? Seseorang dari tamu, entah siapa, berbisik pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Ini bukan drama. Ini kenyataan. Dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Aku melangkah maju. Suara langkahku bergema di ruang tamu yang biasanya dipenuhi tawa. Semua mata tertuju padaku. Rino masih menunduk. Sarah mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Selamat ulang tahun, Kisha, ucapku tenang. Maafkan Mama kalau hari ini nggak seperti ulang tahun yang kamu bayangkan. Tapi ini mungkin hadiah terbaik untuk Mama. Rino akhirnya bersuara, pelan dan parau. Ayla, aku bisa jelaskan. Aku menatapnya tajam. Jelaskan apa? Bahwa tiap aku keluar rumah, kalian berpacu dengan waktu untuk saling peluk? Jelaskan bagian mana yang harus aku pahami? Bahwa aku kurang cantik? Kurang pintar? Kurang apa, Rino? Dia terdiam. Wajahnya memucat. Raihan menambahkan, aku udah curiga dari lama, tapi aku pikir cuma perasaanku. Ternyata, Ayla lebih berani dari aku. Dan terima kasih, udah buka semuanya. Sarah masih menangis. Aku nyesel. Aku hanya menatapnya datar. Nyesel? Atas yang mana? Atas ketahuan atau atas menghancurkan dua keluarga sekaligus? Tante Sari maju mendekatiku. Ayla, kamu kuat sekali. Aku tersenyum tipis. Aku tidak ingin kuat, Tante. Aku hanya gak ingin jadi perempuan bodoh yang terus dibohongi sambil bilang, aku percaya kamu, aku percaya kamu. Gio berjalan pelan ke arahku dan menggenggam tanganku. Mama, kita pulang aja. Aku gak suka rumah ini rame gini. Aku mengangguk. Kupeluk Gio erat. Kisha pun menghampiriku, matanya sembab. Aku gak ngerti semua ini, tapi aku sayang Mama. Air mata akhirnya jatuh juga dari mataku. Tapi bukan karena sakit. Tapi karena anak-anak ini, mereka lebih kuat dari yang kupikir. Aku berdiri, menatap seluruh ruangan, semua orang yang hadir, dan berkata pelan namun tegas. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun Kisha. Tapi pesta ini sudah selesai. Begitu juga dengan sandiwara kalian. Aku menggenggam tangan anak-anakku dan berjalan keluar rumah. Malam itu, aku tak membawa apa-apa, kecuali harga diriku. Aku memandangi Rino yang bersimpuh di lantai kamar. Wajahnya kusut, air matanya berlinang, tangannya terentang seolah masih berharap aku memberinya kesempatan. Tapi malam itu, seluruh tubuhku terasa seperti batu. Beku. Tak ada satupun bagian dari diriku yang tergerak. Kamu hilaf. Suaraku datar. Kamu sebut itu hilaf? Ia mengangguk dengan air mata yang terus jatuh. Ayla, aku mohon. Aku beneran nyesel. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai sejauh itu. Tapi aku nggak cinta sama dia. Sumpah, Ayla. Aku tertawa lirih. Bukan karena lucu, tapi karena kepedihan yang menyesak tak lagi bisa kutahan. Kamu nggak cinta? Ulangku pelan. Tapi kamu tidur sama dia. Tertawa bareng. Gandengan tangan. Kamu main ke rumah kita, duduk bareng aku, makan makanan yang kubuat, sementara kamu selingkuh sama sahabatku.
Rino menggeleng cepat. Itu salah, itu semua salah. Aku lagi capek waktu itu. Sarah tiba-tiba datang, dia perhatian, dia perhatian. Potongku, kali ini dengan nada meninggi. Dan kamu langsung jatuh ke pelukannya? Segitu aja? Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke arah jendela. Di luar, lampu taman masih menyala. Suara jangkrik terdengar samar. Sementara hatiku bergemuruh seperti badai. Berapa lama? Tanyaku tanpa menoleh. Apa? Berapa lama kalian berhubungan? Ulangku tegas. Rino terdiam. Jawab. Bentakku. Sekitar 3 bulan. Aku menghela napas panjang. 3 bulan. Jadi selama aku mengantar Kisha les, selama aku belanja bahan makanan, selama aku tidur di sampingnya, ia telah membagi hatinya dengan orang lain. Bukan hanya hatinya, tubuhnya juga. Ayla, tolong, aku siap berubah. Aku akan jauhi Sarah. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Asal jangan tinggalkan aku. Demi Kisha. Aku berbalik perlahan, menatapnya. Kamu ingat waktu kita menikah? Waktu kamu bilang akan jadi pelindungku, akan menjaga hatiku? Ia mengangguk sambil terisak. Aku juga ingat waktu Kisha demam tinggi dan kamu panik luar biasa. Kamu gendong dia tengah malam ke klinik. Kamu peluk dia sambil bilang, ayah gak akan biarin kamu sakit sendirian. Ya, sayang. Suaraku mulai gemetar, tapi sekarang, kamu adalah alasan kenapa Kisha menangis malam ini. Kamu dan ibunya Gio. Ia tertunduk, tubuhnya gemetar. Aku mendekatinya, berdiri tepat di hadapannya. Aku gak akan larang kamu ketemu Kisha. Tapi aku gak bisa lagi jadi istrimu. Rino mendongak. Ayla. Aku gak butuh permintaan maaf. Ucapku dingin. Aku butuh ketenangan. Dan kamu sudah merusaknya. Ia mencengkeram ujung rokku. Ayla, jangan gitu. Tolong. Aku mohon. Aku lepas tangannya dengan lembut. Kamu sudah membuat pilihanmu 3 bulan lalu. Dan malam ini, aku juga membuat pilihanku. Aku berbalik, mengambil bantal dan selimut, lalu melemparkannya ke arahnya. Tidurlah di sofa. Tanpa menunggu balasan, aku masuk ke kamar Kisha yang sedang tertidur di pelukanku. Wajahnya masih sembab karena menangis. Aku menyentuh rambutnya pelan dan membisik. Maafkan ibu, sayang. Ibu gak bisa kasih rumah yang sempurna. Tapi ibu janji, mulai malam ini, kita akan bangun ulang, dari nol, dengan cinta yang jujur. Dan malam itu, tanpa air mata, tanpa drama lagi, aku akhirnya benar-benar melepaskan. Rino datang ke kantor keesokan harinya. Wajahnya kusut, mata sembab. Ia tidak tahu, semua aksesnya sudah dibekukan. Kartu ID-nya tak bisa membuka pintu lift. Satpam hanya menunduk saat ia bertanya. Dan saat ia mencoba menerobos masuk, sekretarisku berdiri tenang di depan lobi. Maaf, Pak Rino. Ibu Ayla sudah menginstruksikan bahwa Anda tidak lagi berwenang berada di area kantor. Ia tertawa getir. Ini perusahaanku juga. Maaf, Pak. Tidak. Nama Anda bukan pemilik saham. Anda hanya staf senior atas belas kasihan istri Anda. Dan kini,
sudah tidak lagi. Rino menggebrak meja resepsionis. Ayla, suruh dia keluar. Sekarang. Tapi aku tidak keluar. Aku hanya menyaksikan dari balik layar monitor ruanganku, diam-diam, seperti dulu aku melihat dari CCTV. Bedanya, kini aku tak lagi gemetar. Aku tak lagi takut. Aku hanya merasa puas. Dan diam-diam, aku tersenyum. Hari demi hari setelah itu, nama Rino tenggelam. Klien-klien yang dulu memujanya karena koneksi perusahaan kini menarik diri. Ia mencoba menjual jasa konsultasi pribadi, tapi semua tahu, kesuksesannya hanyalah bayangan dari namaku. Sementara itu, Sarah menjadi bahan gosip di mana-mana. Grup ibu-ibu sekolah membicarakannya dengan kejam, tetangga menjauh. Raihan menggugat cerai, dan dari cerita terakhir yang kudengar, Sarah menumpang di rumah sepupunya, hidupnya porak-poranda. Suatu malam, Kisha datang ke kamarku. Matanya masih polos, tapi aku tahu, dunia kecilnya mulai berubah. "Ma, kenapa papa nggak pulang-pulang?" Aku menarik napas panjang, lalu merangkulnya. "Karena papa ada kesalahan besar, sayang. Tapi mama akan selalu di sini. Mama janji, kamu tetap punya rumah, cinta, dan kehidupan yang baik." Kisha hanya mengangguk. Tapi aku tahu, pertanyaannya akan tumbuh jadi luka seiring waktu. Dan aku harus siap menambalnya satu-satu. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di panggung kecil di acara seminar pengusaha perempuan. Di hadapanku, puluhan perempuan duduk menyimak. Aku buka presentasi pertamaku dengan kalimat, "Dulu saya istri yang terlalu percaya. Kini saya perempuan yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta menangis. Di antara mereka, kulihat Mbak Lani duduk di baris belakang, tersenyum haru. Dan aku sadar, ini belum akhir. Tapi ini adalah awal dari aku yang baru, bukan dengan dendam, tapi dengan keheningan yang penuh kesadaran. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan sambil mendengar tawa Kisha yang riang menyapa hari. Di balkon kecil apartemen, dia sering duduk bersama boneka kesayangannya, memberi mereka makan dari piring-piring mainan. Aku kadang dia menatapnya, takjub betapa anak sekecil itu mampu melalui badai yang bahkan orang dewasa pun nyaris tak kuat. Suatu sore, saat matahari condong dan kota berwarna keemasan, Raihan datang membawa 2 cup es krim. "Untuk 2 perempuan terhebat yang aku kenal," katanya, tersenyum. Aku tertawa kecil. "Kamu selalu punya cara membuat semuanya terdengar dramatis. Tapi jujur, Ayla," katanya pelan, duduk di sebelahku. "Kalau dulu aku tahu kamu sekuat ini, mungkin aku gak akan sekadar jadi tetangga yang diam." Aku menoleh padanya. "Kita semua belajar setelah luka, Raihan. Kamu juga kuat. Kamu bertahan demi Gio. Dan kamu bantu aku berdiri saat semuanya nyaris rubuh." Dia menatapku lama, lalu mengangguk. "Jadi, kamu bahagia sekarang?" Aku menarik napas, menatap langit kota. Aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi, aku bahagia karena aku memilih diriku sendiri. Aku berhenti berharap pada orang yang tak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Ia tersenyum.
Itu jawaban terbaik yang pernah aku dengar. Kisha berlari menghampiri kami, es krimnya menetes di dagu. Om Raihan, nanti aja kita ke taman ya. Raihan mengangkat jempolnya. Siap, putri es krim. Malam itu, setelah Raihan pulang, aku duduk sendiri di ruang tengah apartemen. Kupandangi rak buku kecil, penuh jurnal dan catatan. Di antaranya ada satu binder besar. Isinya semua bukti, salinan laporan, dan dokumen perceraian. Aku menyimpannya, bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh dan aku bangkit. Ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor yang sudah tak tersimpan. Maafkan aku, meski kamu tak ingin mendengar. Jaga Kisha baik-baik. Aku akan mundur. Oh Rino. Kubaca sekali, lalu kuhapus. Tak ada ruang untuk masa lalu yang hanya tahu menyakiti. Besok, aku dan Kisha akan ke pantai. Dia ingin bermain pasir dan membangun istana. Dan aku akan duduk di sampingnya. Dengan hati yang perlahan pulih, menyusun istana baru dari puing-puing hidupku, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kami berdua. Dan jika nanti seseorang datang lagi, dia harus mampu mencintai luka dan cahaya yang sama di dalam diriku. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon apartemen kecil kami. Angin menggoyangkan tirai putih yang menggantung di balik pintu kaca. Dari tempatku duduk, tak ada lagi jendela rumah tetangga. Tak ada suara gaduh dari halaman sebelah. Hanya lampu-lampu kota dan bunyi samar kendaraan yang berlalu. Kisha sudah tertidur setelah seharian belajar dan bermain. Gadis kecilku itu, yang pernah menyaksikan ibunya menangis diam-diam di kamar mandi, kini tumbuh dengan senyum yang jauh lebih tenang. Teleponku bergetar. Nama, Raihan, muncul di layar. Aku angkat. Halo? Hai. Aku baru antar Gio ke rumah mamanya. Dia minta main bareng Kisha minggu depan. Aku tersenyum kecil. Tentu boleh. Aku akan tanya Kisha, tapi sepertinya dia senang kalau ada teman main. Suara Raihan terdengar lega. Terima kasih, Ayla. Dan, maaf, kalau hubungan kita berawal dari luka. Aku terdiam sebentar. Tapi bukan salahmu. Luka itu bukan kamu yang buat. Kamu hanya datang ketika aku sedang berdarah. Raihan menghela napas. Kamu baik sekali. Aku cuma belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Ada hening di antara kami. Kadang, lanjutku, cukup ditunjukkan siapa yang benar-benar kuat bertahan. Kami mengakhiri panggilan dengan suara saling mendoakan. Tak ada janji manis, tak ada harapan yang dipaksakan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama belajar dari luka. Aku kembali masuk ke dalam apartemen. Melewati ruang tamu yang sederhana tapi hangat, lalu duduk di samping ranjang Kisha. Kubelai rambutnya perlahan. Ia tampak damai. Apa ibu sedih hari ini? Bisik Kisha pelan, rupanya belum tidur sepenuhnya. Aku tersenyum. Enggak, sayang. Ibu justru merasa kuat. Maksudnya? Ibu enggak lagi marah sama siapa-siapa. Ibu cuma ingin kita bahagia. Kisha mengangguk kecil dan kembali memejamkan mata. Anak sekecil itu mungkin belum mengerti arti semua ini. Tapi suatu hari nanti,
Dia akan tahu bahwa ibunya pernah berdiri di antara kehancuran dan memilih untuk tidak runtuh. Dulu, setiap kali aku membuka gorden di rumah lama, mataku selalu tertuju ke jendela sebelah. Rumah Raihan dan Sarah. Jendela itu jadi simbol pengkhianatan, jadi bayangan luka yang tak pernah selesai. Tapi malam ini, dari apartemenku yang tinggi, aku memandang keluar dan tak melihat jendela itu lagi. Aku memandang langit luas yang tanpa batas. Dan hatiku terasa lebih lega. Ibuku pernah berkata, pengkhianatan itu menyakitkan, tapi jangan biarkan itu membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Aku hampir kehilangan. Dulu aku sempat merasa kecil, kalah, dan tak berarti. Tapi kini, aku tahu aku menang. Aku bukan menang karena membalas. Aku menang karena memilih keluar dari lingkaran racun. Aku tak menghancurkan siapapun, aku hanya memperbaiki diriku. Rino? Dia mencoba menghubungi beberapa kali setelah pengadilan memutuskan hak asuh Kisha untukku. Tapi setiap pesannya, hanya kubaca lalu kuhapus. Maafkan aku, Ayla. Aku rindu Kisha. Aku rindu kita. Tapi hati yang sudah beku tak bisa dicairkan dengan kata-kata. Ia baru sadar siapa diriku ketika semuanya telah kuambil. Status, pekerjaan, bahkan nama baiknya. Ia baru tahu bahwa di balik sikap diamku, aku menyusun kekuatan yang pelan tapi pasti mengubah segalanya. Aku tak pernah membalas Sarah. Tak pernah menyindir di media sosial, tak pernah memaki. Tapi dunia punya cara sendiri menyeimbangkan luka. Ia diusir oleh Raihan, ditinggalkan keluarga, dan akun sosial medianya banjir hujatan. Aku diam. Tapi langkahku berbicara. Karena aku percaya, kadang diam adalah bahasa paling nyaring untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang kuat. Kini aku tak lagi memandang jendela rumah tetangga. Karena aku tahu, pengkhianatan terbesar bukan terjadi di luar, tapi di dalam rumah sendiri. Di tempat yang seharusnya menjadi pelindung, tapi justru menjadi medan perang sunyi. Dan aku sudah keluar dari rumah itu. Dari luka itu. Dari jendela itu. Kini, aku berada di tempat baru, tempat yang kubangun sendiri. Bukan istana, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Aku tutup jendela balkon pelan-pelan. Kupeluk diriku sendiri, dengan pelan tapi mantap. Dan dalam hati, aku berkata, Ayla yang dulu mungkin pernah menangis diam-diam di sudut kamar. Tapi Ayla yang sekarang sudah bisa tersenyum bahkan saat berdiri sendirian.